Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian dari Anti Oligarki, dari Mimbar Tube, Salwa Media, Realita TV, dan teman-teman yang lain. Ahmad Khozinuddin Channel, pemilik channelnya ada di sini. Malam hari ini kita ingin mendiskusikan soal Mahkamah Konstitusi yang kalau tidak salah sampai dengan malam hari ini masih bersidang tentang upaya hukum yang dilakukan oleh Capres dan Cawapres dari 03, yaitu Pak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Teman-teman semua, seperti yang kita tahu, ini menarik sekali Pilpres tahun 2024 ini, karena satu putaran langsung signifikan menangnya 58%, dan dua paslon 01 dan 03 langsung mengajukan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi. Saya lihat kamera yang ini ya. Dan kemarin tanggal 27 Maret 2024, pertama dari tim hukumnya Amin 01 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, kemudian berikutnya 03, dan hari ini 03 yang bersidang. Sebelumnya para pemirsa sekalian sudah hadir di depan kita, ada Bang Ahmad Khozinuddin. Beliau adalah pemilik channel AK Channel sekaligus komentator politik, sastrawan politik kita. Kemudian yang kedua ada Bang Aziz Yanwar. Kita tahu beliau juga ada di tim kuasa hukumnya Amin, dan kita malam hari ini bersyukur sekali bisa menghadirkan beliau ada di sini. Berikutnya juga ada Bang Juju Purwantoro. Beliau adalah tim hukum TPUA. Nah, Bang Juju nanti kita akan minta komentarnya tentang update hukum di Mahkamah Konstitusi. Pemirsa sekalian, sebelum kita lanjut, mungkin yang pertama-tama saya ingin tanya kepada advokat muda kita dari tim kuasa hukum yang ada di tim kuasa hukumnya Amin ya. Kenapa? Karena kemarin sempat viral di Twitter trending, kemudian banyaklah akun-akun yang mentrendingkan komentarnya. Setidaknya yang paling tinggi itu komentarnya dari kuasa hukum 02, yaitu Hotman Paris, yang mengomentari gugatan yang dilakukan oleh tim hukum 01, yang menurut Hotman Paris 90% itu adalah soal bansos. Dan kritiknya pedas sekali, yaitu cukup dijawab dengan satu paragraf saja katanya. Jadi intinya MK tidak berwenang untuk mengadili soal bansos ini. Nah, itu yang pertanyaan pertama yang mungkin kita akan minta tanggapannya dari Bang Aziz Yanwar. Silakan Bang Aziz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rekan-rekan dari media YouTube yang ada banyak ini, dan juga Mas Arif, Mas Ahmad, dan Pak Juju yang saya hormati. Baik, menanggapi hal tersebut, saya juga menanggapinya sederhana. Yang pertama, kita tanggapi bahwa alhamdulillah Bang Hotman ini bukan jadi hakim di MK gitu. Alhamdulillah gitu kan. Karena kenapa? Kalau jadi hakim ya cuma selembar, kredibilitasnya tambah jatuh nih MK nih, seperti itu kan. Itu satu. Yang kedua, wajar saja ketika Bang Hotman menanggapi demikian karena beliau mungkin belum membaca gitu kan. Nah, kita tuh ada beberapa halaman banyak lah gitu kan, dan poin-poinnya ada sekitar 6. Nah, antara lain, dan bansos itu hanya masuk ke dalam salah satu sub. Ya, jadi yang pertama kita bahas soal kewenangan, kemudian ada kedudukan hukum, kemudian ada tenggang waktu permohonan, dan juga ada pokok permohonan yang keempat. Nah, di pokok permohonan pun tidak ada yang bansos. Bansos itu salah satu unsur aja. Ada hasil pemilu, pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas, jujur, dan adil, kemudian pelanggaran prosedur. Nah, baru yang kelima, kesimpulan yang keenam, petitum. Dari 6 tersebut tidak ada yang soal bansos gitu. Bansos memang salah satu urgensi yang memang menjadi titik berat, tapi tidak menjadi bahasan utama, gitu kan, seperti itu. Masih ada banyak bahasan yang cukup menarik sebenarnya kan, antara lain dari hal soal misalnya bagaimana masifnya
apa namanya, peran dari Pak Presiden lah gitu kan. Nah, kemudian juga ada pengerahan kepala desa, keterlibatan aparat negara untuk memenangkan paslon tertentu, keterlibatan aparat negara untuk apa namanya yang struktur ya, menggerakkan struktur di bawahnya maksud saya gitu kan. Kemudian pengangkatan pejabat dan kepala daerah yang masif dan masih banyak lagi sebenarnya. Gitu. Saya sudah share juga kepada teman-teman, mungkin bisa dilihat nanti gitu kan. Agak panjang gitu kan. Akan tetapi bahasan itu bansos itu tidak benar kalau misalnya isinya semua kata bansos. Itu berarti ya itu berarti kurang literasi yang mengomentari, itu aja gitu. Mendingan baca dulu baru kita bisa komentar. Tapi di sisi lain saya tutup dengan sebenarnya wajar karena yang namanya kuasa hukum pasti membela hak-hak lainnya, dan ini salah satu psikologi war untuk awal kan begitu kan. Dan menurut saya dapat kita pahami, tapi juga jangan kita mencoba untuk terbawa oleh tersebut. Ya, pahami saja bahwa ini adalah satu langkah politik, langkah strategi dari kuasa hukum terhadap kliennya. Seperti itu. Itu, Bang. Terima kasih Bang Aziz. Tadi poinnya adalah kurang banyak literasi katanya. Bang Hotman Paris ya, mohon didengerin ini ya, kata beliau ini kurang banyak literasi. Artinya mungkin yang disorot hanya itu, padahal ada banyak sekali tuntutan-tuntutan dari 01, pembahasan-pembahasan 01 yang memang pada waktu itu harusnya dicermati. Jadi silakan. Berarti saya berpikir begini, kalau misalnya yang disoroti hanya bansos, berarti memang poin kekhawatirannya diduga itu. Wah ini bahaya nih gitu kan, karena memang apa namanya, politik gentong babi yang dimaksud di situ soal bansos itu memang salah satu yang menentukan secara algoritma kita punya data gitu kan, yang memang dari keputusan penyaluran tersebut itu berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas salah satu paslon tertentu. Seperti itu. Itu kita bicara data ya. Oke, berarti memang bansos ini memang jadi salah satu kunci yang cukup besar ya, bahkan para pengamat ini yang sangat mempengaruhi pemilu, bahkan pemilih itu adalah soal bansos itu. Namun demikian teman-teman, ini kan terus berlanjut. Kita akan minta tanggapannya berikutnya kepada Bang Cuju sebagai advokat juga, dan beliau bergerak di bidang hukum dari TPUA. Kita akan melihat apa tanggapan beliau soal perkara-perkara yang masuk ini, baik dari 01 dan 03, kemudian tanggapan dari kuasa hukumnya 02 yang sampai dengan saat ini kuasa hukum 02 ini nampaknya cukup yakin atas kemenangan Prabowo Gibran. Nah, sebagai orang hukum juga kita minta tanggapannya Bang Cucu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima pada rekan-rekan Fauzi Nurdin, rekan Haji Senwar yang saya hormati, saya cintakan dan sekaligus saya banggakan juga ya, sebagai advokat muda begitu ya, yang terus berkembang. Ya, saya menjadi bagian atau anggota salah satu komunitas advokat Muslim. TPUA disebutkan tadi adalah panjang dari tim pembela ulama dan aktivis, kira-kira seperti itu. Kadang-kadang berbarengan juga dengan rekan-rekan saya ini. Jadi kalau kita tanggapi yang 1-2 hari ini berkembang sangat ramai gitu di publik, adalah persoalan gugatan konstituen Pilpres ya, yang di publik kita sebutkan sebagai capres nomor 1 dan nomor 3 yang kebetulan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang mekanisme atau prosedur pemilihan presiden atau calon presiden yang disinyalir oleh capres 01 dalam hal ini Anies Baswedan dan Mohaimin, dan 03 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Profesor begitu. Ya, jadi memang kalau kita lihat ya, atau katakanlah sudut pandang dari sisi normatif hukum, bahwa dari pihak Sano ya, siapa tadi? Hotman Paris begitu kan? Oto Hasibuan, Yusril, mereka menganggap sepele sekali bahwa seolah-olah
Ini nggak tepat begitu ya gugatannya. Ini MK ini hanya kan persoalan hasil kata mereka. Padahal tidak seperti itu. Harusnya sebagai hakim, sebagai majelis begitu, hakim sebetulnya juga mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan suatu atau menggali, ya, mencari tentang hukum-hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, atau bahasa istilahnya kita sebut arrest finding, ya, mencari, mendapatkan, menggali hukum yang masyarakat. Tidak melulu seperti apa yang dikatakan oleh Hotman Paris dan rekan-rekan itu, ya, hanya mempersoalkan sekedar hasil pemilu. Tadi harapan kami tentu tidak seperti itu. Ya, kita juga ingin mengklaim, kita juga ingin membuktikan bahwa persoalan Pilpres tahun 2024 ini yang katanya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh hukum adalah mekanisme atau pilihan presiden tahun 2024 yang paling terkacau di dunia mengingatnya begitu. Jadi kan bukan main itu. Artinya disinyalir ya, dan fakta hukum nanti kami mungkin rekan-rekan Ajis dan rekan Ajis Senior dan rekan-rekan juga akan membuktikan di pengadilan bahwa demikian kacau, ya, dan bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi, ya, yang dilakukan terutama oleh Capres 02. Bagaimana dan seperti apa itu nanti pastinya akan diungkap persidangan, akan kita buktikan. Dan kalau kita secara mekanisme prosedur hukum acara di Mahkamah Konstitusi itu tidak melulu hanya persoalan sengketa antara lembaga negara atau antar lembaga negara, atau dalam hal ini tahun ini adalah lembaga negara dalam arti presiden. Tidak seperti itu. Yaitu juga bisa dimungkinkan adalah disebutnya sebagai judicial contribution begitu ya. Jadi diharapkan atau bisa digali sebenarnya tidak hanya prosedur hasil Pilpres, hasil suara, tapi juga hakim diharapkan menggali atau katakanlah memeriksa, ya, atau mengadili proses, bagaimana prosesnya itu. Proses Pilpres itu dari mulai sebelum dilakukannya pilihan presiden atau pada saat pencoblosan untuk pemilu presiden sampai dengan setelah hasil pemilihan presiden seperti itu. Dan menurut tim kuasa hukum dari 01 ataupun 03 itu sangat banyak ditemukan kecurangan-kecurangan yang nantinya akan dibuktikan dalam persidangan selanjutnya, begitu. Baik, jadi apa yang kita lihat memang dari awal dari pendaftaran sebenarnya kita juga sudah pernah wawancara dengan Bang Aziz ya soal pemaparan kecurangan dari awal dari 02 ya. Misalnya soal awal pendaftaran. Apanya tuh? Oke, iya. Kata wasitnya. Nah, 02 dan wasitnya lah ya, kita sebut saja wasitnya. Namun itu sudah terlanjur kan sudah terjadi nih. Nah, berikutnya kita akan dengarkan nih pemaparan dari oposisi sejati. Dia ini sastrawan politik. Ya, kita tahu beliau dari tulisan-tulisannya, dari video-videonya, Komen-komennya. dari komen-komennya. Jarang yang menyenangkan penguasa kayaknya nggak ada. Semua bikin sakit hati. Dan untuk itu kita akan minta pandangannya tentang situasi politik dan hukum yang terjadi ini, Bang. Dan yang berikutnya kita minta juga pandangan kemungkinan yang terjadi pasca MK ini dilihat dari proses awal sampai dengan hari ini, persidangan hari ini. Silakan Bang Aka memberikan tanggapannya. Pakai ini nggak, Bang? Jadi begini, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara tentang hukum, tentu yang pertama kita lihat dari sisi hukum acara atau prosedur, lalu yang kedua kita bicara substansi perselisihan di Mahkamah Konstitusi begitu. Kalau kita bicara prosedur, tentu menjadi relevan untuk mendiskusikan apa yang disampaikan oleh Bang Aziz Januar tadi begitu. Pertama terkait legal standing, apakah paslon itu punya kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Jadi bukan gugatan ya. Kalau nomenklaturnya itu permohonan, tapi lazim juga disebut gugatan. Jadi permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilu 2024. Dasar hukumnya kan kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, khususnya di pasal, tinjau saja di pasal 475 ayat 1 dan 2 gitu. 475 itu kan kalau bicara sengketa pilpresnya, kalau 74 itu kan pemilunya gitu.
Jadi yang pertama, apakah MK berwenang? Nah, saya juga merujuk apa yang disampaikan oleh Bang Juju, tentu berwenang. Karena konstitusi itu telah memberikan amanah kepada MK untuk mengadili perkara di tingkat pertama dan akhir. Makanya disebut putusan MK itu final and binding ya. Yang pertama pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, ini biasanya kode perkaranya PUU. Yang kedua ya ini yang sedang diajukan oleh paslon, yakni sengketa terhadap penghitungan hasil pemilihan umum. Makanya disebut kodenya PHPU. Gitu ya. Nah, yang ketiga memang ya sengketa antara lembaga tinggi negara yang jarang terjadi di MK. Yang paling banyak ya PUU sama PHPU gitu. Jadi legal kedudukan hukumnya ada, kewenangan MK ada. Nah, kita bicara sekarang positanya ya. Tentang bagaimana sih konstruksi gugatan atau permohonan itu, sehingga apakah pertama narasinya itu bisa untuk dijadikan dasar untuk melakukan pembatalan penetapan atau tidak begitu. Kan ujungnya itu adalah ujung daripada proses permohonan itu kan keberatan terhadap penetapan. Nah, penetapan yang dipersoalkan itu kan adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tentang penetapan hasil pemilu 2024. Baik hasil pilpresnya, DPR, DPRD, DPD, termasuk DPD. Nah, hanya kalau tim 01 dan 03 itu kan spesifik hasil pilpresnya begitu. Nanti banyak juga itu yang dari partai-partai, cuman itu terkait hasil pileg gitu. Nah, kita fokus ke pilpres gitu ya. Nah, jadi kalau objeknya itu adalah penetapan, memang kalau kita lihat fokusnya itu adalah hasil memang, bukan proses. Apakah hasil suara yang ditetapkan oleh KPU itu paslon yang lain komplain atau tidak, atau keberatan atau tidak? Kan KPU sudah mengumumkan paslon nomor 1 dapat angka 50 jutaan, paslon nomor 2 90 jutaan, paslon nomor 03 27 jutaan. Nah, terhadap hasil ini, angka-angka ini, nah, ada yang keberatan. Tapi saya tidak sependapat kalau kemudian MK hanya mengadili hasilnya, tidak, tapi akan dikorelasikan dengan proses. Artinya begini, apakah 90 juta yang diperoleh oleh pasangan 02 ini prosesnya udah bener kagak? Bener atau tidak proses itu nanti akan dikaitkan dengan apakah dalam prosesnya itu ada suatu tindakan kecurangan atau tidak. Nah, lanjut kemudian membangun narasi berikutnya, apakah kecurangan itu kecurangan yang lazim atau memiliki kualifikasi TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, setelah membangun narasi itu, baru masuk kepada narasi berikutnya. Apakah kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif itu berkorelasi terhadap hasil daripada suara paslon? Nah, kalau ada korelasinya, masuk kepada narasi berikutnya. Apakah kalau tidak ada kecurangan, ada angka suara yang tidak didapatkan oleh paslon tertentu dan akan menjadi milik paslon yang lain, begitu loh. Nah, kalau ada angka itu, apakah nilainya signifikan tidak? Kalau nilainya signifikan, itu akan mengubah keputusan KPU, karena yang menang akan berubah. Kalau nilainya tidak signifikan, memang ada kecurangan, tapi nilainya tidak signifikan terhadap perolehan suara paslon yang lain. Nah, ini biasanya akan diabaikan oleh MK. Saya kasih contoh begini ya. Jika dua paslon bersengketa, paslon pertama dapat 60, paslon kedua 40. 40 menggugat ada kecurangan, terbukti. Kalau tidak curang, dia harusnya dapatnya 45. Nah, kalau memang bisa dibuktikan, tetap saja ini tidak akan mengubah keputusan. Karena 45 melawan 55 tetap besar 55. Nah, kita belum masuk ke sana karena belum pembuktian. Yang disampaikan oleh pemohon dalam 0102 adalah narasi ya, 03 ya, narasi tentang adanya kecurangan, yang kecurangan itu menjadi dasar komplain terhadap penetapan hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU gitu loh. Nah, kalau kita baca dari petitumnya, petitumnya itu kan meminta penetapan itu dibatalkan. Lalu ada petitum untuk melakukan proses pemilu ulang di seluruh TPS. Tambahan, nah ini yang tambahan yang menurut saya baru dalam kasus ini. Dengan mendiskualifikasi salah satu cawapres dari paslon tertentu.
Nah, mungkin ini yang mungkin bisa jadi tadi hakim bisa melakukan refunding. Bisa juga menurut lawyer yang lain, ini hakim akan pakai kacamata kuda gitu loh. Tidak akan menerima itu bagian dari petitum yang bisa dikabulkan atau dimohonkan atau menjadi kewenangan MK gitu. Karena memang problemnya begini ya, secara proses dan prosedur. Gibran itu kan sudah jelas cacat pencalonannya. Kenapa? Karena Gibran dicalonkan tanggal 25 November, sementara per KPU-nya baru 25 Oktober, per KPU-nya baru diubah 3 November. 8 hari. Jadi ini kan seperti peraturan ngikuti si calon gitu loh, ngelayani calon. Dan ini sudah dibawa ke Dewan Kode Etiknya, ya. Sudah diputus ini melanggar etik. Hanya memang pelanggaran etik ini tidak berpengaruh terhadap keputusan penetapan paslon oleh KPU, sehingga Gibran waktu itu tetap jalan gitu loh. Nah, saat itu memang tidak ada sarana untuk membawa. Nah, mungkin inilah yang kemudian dibawa ulang ke MK. Hanya problemnya apakah MK nanti bisa berpikir progresif, refunding tadi, atau MK pasang kacamata kuda. Kalau MK pasang kacamata kuda, ya MK hanya akan mengatakan ini bukan kewenangan MK. Tapi kalau MK bisa menggali dan dia bisa melakukan terobosan, tapi kita lihat praktiknya MK bagaimana sih? Nggak konsisten praktiknya. Contoh, dalam konteks pengujian undang-undang, itu ada putusan MK yang menyatakan MK tidak berwenang membuat norma baru. Ya. Jadi yang punya kewenangan membuat norma itu legislator, DPR, bukan MK. Tapi ada kasus dulu Undang-Undang Kewarganegaraan kalau nggak salah, MK membuat norma baru dengan melegilisasi nomenklatur aliran kepercayaan di nomenklatur KTP, padahal itu adalah norma baru. Artinya memang ya suka-suka MK sebenarnya. Hari ini ya suka-suka MK, kalau dia mau berpihak kepada tuntutan masyarakat tentang pemilu curang, dia bisa. Kalau MK nggak mau berpihak, ya dia pasang badan aja. Oh, undang-undangnya kami hanya mengadili penetapannya saja, tidak ada penetapan calon. Penetapan kalau cari alannya di situ. Makanya memang kalau saya jadi kuasa hukum 0103 dilematis, serba salah. Kenapa? Tidak memasukkan itu berarti problemnya nanti hanya mahkamah kalkulator. Ya. Hanya nanti hitung-hitungan saja, hitung-hitungan aja. Oh begitu. Iya. Memang ada kecurangan tapi selisihnya nggak signifikan. Ya wassalam juga gitu loh. Tapi dengan terobosan ini saya menarik ini. Artinya kecurangan ini akan dibongkar. Nah, substansinya justru apa? Narasi itu. Substansinya adalah yang akan menjadi hakim sebenarnya seluruh rakyat Indonesia. Biar rakyat akan mengetahui sebenarnya proses pemilu ini benar-benar memenuhi kriteria asas pemilu tadi ya. Ya, bebas, jujur, adil. Ya luber lah, jurdil. Kalau kita kan langsung umum bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tapi stasiunnya saya lihat tadi kan kebebasan sama jurdilnya ya. Kalau rahasianya masih ada sih, karena nggak ada orang habis nyoblos dipaksa untuk kasih tahu kamu apa tadi nyoblosnya. Nah, memang kesulitan membangun narasi itu adalah pada proses apakah pengaruh bansos itu bisa mempengaruhi hasil? Ya, ini bisa, kausalitasnya bisa misalkan. Yang sulit adalah, apakah kalau tidak ada pengaruh bansos, calon pemilih itu akan memilih yang lain? Nah, ini yang kemudian nanti akan mempengaruhi hasil suaranya. Dan selisihnya itu yang akan dihitung. Apakah selisihnya akan cukup signifikan untuk melampaui antara 90 juta dengan 50 juta, kalau ini yang pertarungannya antara 01 dan 02, atau 90 juta dengan 27 juta, kalau ini pertarungannya 03 dengan 02. Nah, ini yang kita belum tahu proses pembuktiannya nanti seperti apa begitu. Hanya memang kalau kita bicara tentang substansi suara, hitung-hitungan, mau nggak mau semua akan kembali kepada formulir C1. Nah, kalau mau kembali ke formulir C1, berarti mau nggak mau pembuktiannya harus menghadirkan formulir C1 sebanyak 820.000 dari seluruh TPS yang ada. Atau mungkin kalau kita punya hitung-hitungan, 60%-nya bisa mewakili, tapi dalam hukum nggak bisa pakai asumsi. Kalau pembuktian kan nggak bisa asumsi, 60% ini mewakili seluruh, nggak bisa. Kalau surveinya Denny JA ya bisa lah, dia kan suka-suka dia gitu kan ya. Surveinya yang lain-lain bisa lah. Tapi ada satu yang menurut saya ini menjadi menguatkan apa yang menjadi komplain permohonan 01 dan 03. Survei Litbang Kompas. Kenapa saya katakan itu relevan? Karena begini, Kompas dalam quick count-nya menyatakan 01 menang 58%. Persis seperti yang diumumkan KPU. Persis yang dibilangin oleh Denny J.A., Kodari, dan yang lainnya. 02, mohon maaf ya. Persis hasilnya. Tapi Kompas pada saat sama merilis dukungan hak angket 62%.
yang mendukung hak angket otomatis nggak dukung 02 dong. Kalau yang sudah menang, pasti dia nggak mau ribut dengan hak angket. Udah menang kok. Diam-diam aja gitu. Artinya kan ada anomali. Jangan-jangan survei Kompas yang awal itu memang bagian dari desain. Justru yang real itu adalah ketika ada komplain. Dan kalau 60% ini kaitannya tidak adanya dukungan kepada 02, berarti kan suara menyebar. Paling tidak kemungkinannya dua. Pemilu itu 2 putaran, baik dengan 02 termasuk di dalamnya, atau bahkan 02 terlempar di tahap awal. Karena memang syarat untuk menang 1 kali putaran itu kan, pertama dia harus 50% lebih. Kedua, setidaknya diwakili di 20 provinsi dari seluruh provinsi yang ada. Dan kemenangan 20 provinsi itu juga di atas 50%. Ini syaratnya limitatif. Tapi ketika kita bicara 58%, oh, udah terlalu jauh memang menangnya. Lebih dari syarat minimum tadi gitu. Nah, lagi-lagi kalau kita bicara narasi memang butuh bukti. Makanya kemarin ketika 01 dan 03 menyatakan mereka cuma bernarasi, nggak ada bukti. Ya memang belum sampai tahapan pembuktian gitu loh. Membangun narasi ini bukan hal yang gampang. Karena narasi ini akan disusun dikaitkan dengan fakta yang ada. Bukan narasi ngarang fakta yang nggak ada. Fakta yang ada disusun menjadi narasi. Narasi itu nanti menjadi posita. Posita itu dilengkapi dengan dalil-dalil. Dalil itu ada 2. Dalil normanya, aturannya apa yang dilanggar. Dalil faktanya. Ini loh fakta yang dilanggar. Baru nanti dibuktikan. Ini loh buktinya saksi. Ini loh bukti formula C. Misalkan hasil dari KPU TPS-nya ada yang misalkan kemarin kan pernah dibolak-balik direvisi kan. Ada 500.000, ada sekian ratus ribu, puluh ribu. Padahal secara normatif kan maksimum hanya 300 sampai 400 suara per TPS itu. Nah ini yang kemudian harus kita lihat ke sana. Ini dari sisi hukum ya. Yang kedua saya malah dari sisi politik. Kalau dari sisi politik begini ya. Saya ingin membangun narasi dari keyakinan kita bahwa pemilu ini adalah curang. Kalau meminjam istilah nomenklatur hukumnya, curang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Kalau nomenklatur politiknya, terstruktur, sistematis, masif, dan brutal. Ada tambahan lagi kata Bang Egy Sujana. Terstruktur, sistematis, masif, brutal, dan gila. Gitu. Kita meyakini itu. Dengan bukti apa? Oh, semua ASN dikerahkan. Aparat penegak hukum dikerahkan. ASN, aparat hukum, kemudian kepala desa sampai dikerahkan. Pertanyaan kita paling sederhana adalah, kalau semua sudah dikerahkan, mungkinkah disisakan 9 biji hakim MK ini nggak dikendalikan? Padahal titik akhir daripada pemilu itu bukan di keputusan KPU. Endingnya loh, di MK. Di MK. Finalnya di MK gitu loh. Dan memang ada problem begini di dalam proses politik itu. Tidak semua proses gugatan diajukan dalam rangka untuk mencari kemenangan atau keadilan. Ada juga untuk tanggung jawab kepada relawan doang. Oh, yang penting udah gugat, kami nggak bisa berbuat lagi, kita udah upaya ikhtiar selesai. Setelah itu paslon merapat, urusan lain. Nah, ini secara politik yang menurut saya menjadi kritikan banyak itu adalah tindakan Nasdem yang langsung menyatakan menerima pemilu, bahkan memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran, padahal paslon yang diundang Nasdem sedang berjuang, bahkan memberikan kualifikasi kemenangan dari paslon 02 itu adalah kemenangan dari hasil curang. Artinya secara sengaja Nasdem memberikan satu ucapan selamat kepada paslon yang curang. Atau setidaknya paslon yang menang karena adanya kecurangan. Kalau lah tadi yang curang wasit misalnya ya. Nah, itu tadi bahas soal yang tadi yang KPU menerima tadi. Iya, katakanlah KPU-nya yang curang yang gitu. Menerima tadi ya. Iya, yang menerima. Yang diuntungkan 02 kan. Kalau kita bicara pemilu curang, siapa yang diuntungkan? Apakah 01? Bukan. Apakah 03? Bukan. 02 mau nggak mau gitu loh. Nah, ini yang secara politik menjadi problem gitu. Yang kedua, nah memang saya yang sejak awal itu mengantisipasi itu kita harus punya narasi yang cukup untuk melakukan perjuangannya. Kenapa? Karena kita punya pengalaman di 2019. Merapatnya Partai Gerindra kekuasaan itu masih jauh lebih elok lah. Karena sebelumnya akan timbul dan tenggelam bersama rakyat, berjuang di MK. Begitu kalah, nah baru dia membangun narasi penting yang menyatukan cebong kampret. Walaupun sekarang muncul kadrun gitu ya.
pentingnya membangun kesatuan, kita harus bersinergi. Itu dibangun setelah Prabowo membuktikan upayanya sudah final di MK selesai. Lah hari ini itu yang dilakukan oleh Surya Paloh, membangun narasi kepentingan nasional, angket relevan atau tidak. Padahal MK belum jalan loh itu waktu itu. Ya, belum. Nah ini yang saya harap agar kita tidak kehilangan deposit semangat lakukan perjuangan karena dikerjai oleh politisi ini. Jadi kita hukumnya tetap jalan, tapi antisipasi terhadap politisi-politisi yang seperti ini, kita juga harus mengambil sikap. Ini berarti harus ada satu sikap hati-hati buat kita. Agar apa? Kita tidak menggadaikan asa perjuangan kita, sementara yang punya otoritas untuk melakukan kebijakan politik yang penting, itu justru parpol ya Pak sekarang. Kita itu kan, mohon maaf ya, rakyat, relawan, tim ses, itu perannya cuma 3. Satu, memilih di TPS. 2, demo-demo atau kampanye akbar. Ketiga, perang medsos. Tapi untuk keputusan apakah merapat atau tidak, paslonnya siapa yang diusung, setelah ini nanti bagaimana, nggak pernah diajak. Termasuk ya, apakah kita akan memberikan ucapan selamat pada hasil pemilu, nggak pernah diajak. Kalau misalkan Nasdem itu meminta pertimbangan relawan dan yang lainnya tentang sikap politik Nasdem pasca pengumuman KPU, pasti semuanya nggak setuju. Nggak mau, ngapain? Kecuali kita sudahi itu, nggak akan mengajukan ke MK. Sudahlah, kita sudahi. Kita ingin reborn bersatu, Anies juga semeleh gitu. Dan sebenarnya ini kan panjang prosesnya. Saya masih ingat Bang Aziz dulu, waktu itu kan kita sudah lihat. Ini kecurangan sudah terlihat sejak proses lama. Sampai Bang Aziz katakan, untuk melawan nggak ada cara lain, mundur. Memang ada risiko pidana waktu itu ya. Tapi ini adalah bagian dari martir untuk menyelamatkan masalah depan bangsa agar tidak terjadi. Nah, saat itu kan nggak diambil. Dan kita Bang Juju, TPU kan sudah ke DPR untuk mendiskualifikasi Jokowi. Karena apa? Pemilu jurdil masih ada Jokowi, rasanya mustahil. Jadi syarat pemilu jurdil itu kalau nggak ada Jokowi. Makanya kita minta pemakzulan. Nah, saat itu Puan minta datang bawa bukti, minta penjelasan urgensinya apa. Kita bawa bukti, kita jelas urgensinya. Salah satu urgensi yang kami sampaikan itu adalah agar pemilu berjalan secara jujur dan adil. Dan ini bukan hanya untuk 01, juga 03. Ada terbukti kan PDIP dikhianati oleh Joko Widodo gitu loh. Makanya terakhir kan saya ingat ya Deddy Sitorus mengatakan, kami siap untuk berdamai dengan siapapun, kecuali dengan saudara Joko Widodo. Artinya kan ini menjadi satu indikasi PDIP pun bisa saja merapat gitu loh. Yang tidak mau berkembali itu kan PDIP tidak mau kembali mengadopsi Jokowi untuk diangkat menjadi anak asuh lagi. Nggak mau itu udah. Karena kita tahu karakter Megawati ya. Sama SBY aja sampai hari ini masih nggak bisa dia berbarengan lagi. Jokowi malah mengangkat anak SBY jadi Menteri PUPR. Waduh ini tambah ngamuk ini Megawati. Tapi untuk dengan Prabowo, dengan Gerindra, ATR BPN. Iya, ATR BPN. Dengan Prabowo, lu banyak apa ya perjalanan panjang Megawati dengan Prabowo. Artinya, secara politik pengusung atau parpol pengusung paslon 01 dan 03 sangat mungkin punya probability tinggi untuk bisa merapat. Kenapa kemarin buru-buru mereka klarifikasi? Karena mereka ternyata tidak kuat juga menerima kritikan dari para pendukung sebelumnya. Kan buru-buru Nasdem kemudian klarifikasi, kirim 12 pengacara sebagai bukti bahwa dia tetap konsisten dengan perjuangan. Kirim narasi, pileg dia juga gugat ya, gugat satu aja kan sudah cukup untuk sekedar bukti bahwa dia gimmick saja lah gitu loh. Termasuk dalam konteks PKB dan PKS. PKB pun bisa saja balik lagi gitu loh. Karena dia masih punya 2 menteri. Karena setelah saya perhatikan ya, setelah 2014-2019 nyaris tidak ada partai yang benar-benar oposan. Semua sudah pernah merasakan kekuasaan. Termasuk PKS juga sudah dulu zaman SBY. Ya. Artinya hari ini pun kalau kita menganggap misalkan angket, baru saya baca Puan Maharani mengatakan belum ada update terkait hak angket. Artinya apa? Ya memang gimmick juga, dikerjain juga kita. Saya dulu pernah menulis, jangan hak angket yang kita ributkan justru dijadikan bargaining oleh partai untuk bisa merapat. Oh, nanti saya pasang badan, nanti fraksi saya yang akan tarik dukungan. Ya, yang penting kita dapat berapa deh posisi menteri kita. Kan kita nggak pernah tahu yang mereka lakukan. Itu loh yang kita hanya dibagi apa? Posisi kita itu hanya dibagi apa? Ke TPS, nyoblos, demo, atau kampanye. Yang 3, perang medsos. Udah selebihnya mereka yang kendalikan.
Nah, saya hanya ingin kita menyiapkan deposit. Ya semangatnya tinggi agar apa? Agar bukan agar tidak kembali mengalami peristiwa yang 2019 ya. Sebenarnya sudah terjadi itu. Sudah terjadi, tapi mental kita lebih siap gitu loh. Sekaligus setelah ini kita harus punya renstra ke depan untuk perubahan yang sejati itu seperti apa? Apakah kita akan selalu demikian gitu loh? Itu pandangan dari saya. Iya, luar biasa. Panjang sekali ya kalau kita uraikan dari awal sampai akhir sampai penutup sebenarnya itu. Tapi sebenarnya menarik tadi, banyak berbicara soal langkah-langkah 01 dan 03. Next harusnya kita undang juga perwakilan dari kuasa hukum 03 ini kayaknya. Karena menarik kalau kita lihat akhir-akhir ini ya, kita lihat kemarin 01 itu sudah demo berkali-kali. Tapi kita lihat 03 nampaknya sepi-sepi aja, itu di KPU sepi, di MK juga sepi. Dan justru itu jadi pertanyaan yang cukup tajam, walaupun tadi sudah sempat diwakili oleh Bang Ahmad Khozinuddin. Saya ingin kembali ke Bang Aziz Yanuar. Melihat pemaparan kayak seperti yang disampaikan Bang Ahmad Khozinuddin tadi, ada kalkulator, kemudian ada harus mengumpulkan C1. Dan kalau kita lihat agenda MK itu kan tanggal 22 April itu sudah harus ada keputusan. Nah, saya ingin dengar tanggapan. Kira-kira mungkin nggak sih ini akan berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan 01 akan berhasil, atau ada hal-hal yang lain yang bisa jadi membuat rakyat itu jadi tenang semua gitu loh. Atau nanti berikutnya justru malah akan semakin menimbulkan perpecahan setelah putusan dari MK nanti. Nah, gimana Bang Aziz tanggapannya? Sebentar Bang. Maklum Bang. Kita bukan podcast sejati. Ya, jadi tadi yang disampaikan Mas Ahmad ini sebenarnya sudah merangkum apa yang menjadi unek-unek kami semua ya gitu kan. Jadi menurut saya itu sudah cukup relevan lah gitu kan. Saya tinggal nambahin aja nih sebenarnya gitu kan. Nah, jadi memang itu yang sebenarnya kita kan perjalanan ini bukan baru ini aja. Kalau baru ini aja sebenarnya kita mungkin agak-agak bodoh yang wajar lah. Kita nggak bodoh-bodoh banget masalahnya sekarang ini gitu. Dari kita udah ada perjalanan 2019 dan sebelumnya gitu kan. Kita sudah memahami bagaimana 3 poin yang disampaikan tadi dari TPS, kemudian medsos dan juga demo tadi, itu tadi memang dijadikan bergen, ya. Itu yang sebenarnya menyesakan dan menyakitkan hati, itu kita dijadikan bergen untuk tawar-menawar mereka yang punya kepentingan secara politis tadi, yang memang politik praktis tadi gitu. Itu menurut saya yang sangat menyakitkan lah gitu kan. Kenapa? Karena faktanya demikian. Kok saya bilang demikian? Ya memang terjadi kok. Akhirnya kemarin yang Bawaslu ada korban, ya sekarang sampai saat ini saya juga lihat gitu kan. Juga kemarin juga sempat kan hampir 20 orang ditahan ketika demonstrasi yang pertama, ya alhamdulillah juga sudah keluar, alhamdulillah gitu kan. Nah, artinya hal-hal ini menurut saya jadi pembelajaran juga. Dan yang paling penting adalah jangan lupa, dengan segala hormat PDI Perjuangan adalah partai pemenang pemilu. Dan logikanya mayoritas dari jutaan rakyat Indonesia adalah pemilih PDI Perjuangan. Kemudian faktanya yang turun ke main di lapangan, saya tidak lihat satupun dari anggota atau pengusungnya berikut. Mereka ya, maksud saya. Berikutnya makanya saya katakan tadi, itu yang jadi pertimbangan. Saya realistis gitu. Kita bukan tidak mau berjuang. Setuju melawan. Ya, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian menyuarakan kebenaran, melawan kebatilan, setuju semuanya, saya setuju. Tapi kecerdasan itu diperlukan karena ini politik. Ini bukan permainan apa ya, sepak bola yang hanya kita lihat bagaimana menang atau kalah gitu. Ini ada hal-hal lain yang memang harus perlu strategi, perlu juga pikiran tenang gitu kan, agar apa ya, kita tidak jadi keledai yang jatuh berulang-ulang gitu loh. Sederhananya ukurannya tadi aja, ukurannya partai pemenang pemilu yang sebenarnya dengan gampangnya menurunkan massa sedemikian besar. Ada dua sebenarnya yang dipertanyakan di sini. Apakah pemenang pemilu tersebut hanya di atas goib, maksud saya, kan faktanya nggak ada, iCloud gitu kan, gitu. Atau memang nyata? Kalau nyata, kenapa tidak ada perlawanan di sini, gitu loh? Dan itu kan mereka yang usung kemarin, ya. Ganjar itu nyata mereka yang usung, real dengan gagah berani, ya. PDI Perjuangan kita juga respect lah mereka percaya diri betul, gitu kan. Nah,
Tapi faktanya mereka babak belur, dikhianati. Ini saya merangkum aja nih, saya merangkum aja nih ya, tanda petik ya, ini katanya mereka gitu kan. Nah, kata Pak Deddy Sitorus tadi kan segala macam. Nah, tapi perlawanannya kemarin 4L. Enggak 4L, lu lagi itu orang-orangnya juga kita paham lah gitu kan kemarin itu. Dan saya nggak lihat gitu dari masa dari partai pemenang pemilu itu. Koreksi kalau saya salah ya, seperti itu. Dan juga memang cenderung tadi untuk hak angket tadi cenderung maju mundur, iya seperti itu. Itulah makanya yang saya wanti-wanti betul, jangan sampai kita ini didorong-dorong, kemudian ada pihak-pihak lain yang sudah menang pemilu, menang banyak juga di sini gitu loh. Menurut saya perlu strategi juga. Artinya kalau kita mau duduk bareng, misalnya pihak 03 sama 01 mau duduk bareng gitu kan, segala macam untuk membahas ini, harus jujur dan juga harus juga bertanggung jawab gitu. Tidak bisa serta-merta semangat 45, karena kalau semangat 45 pasti 01 yang akan di garis depan. Faktanya gitu kemarin kan, seperti itu. Artinya memang kita harus pastikan betul, dan kita lihat juga nanti nih, jangan sampai perjuangan di MK ini hanya gimmick-gimmick juga gitu loh. Gimmick-gimmick juga, artinya perlawanan-perlawanan yang bukan nggak boleh kita melawan, wajib gitu kan. Tapi perlawanan yang harus juga disertai dengan pertanggungjawaban kepada konstituen, kepada masyarakat. Jangan lupa, jangan hanya bermain-main tanpa memperhitungkan bahwa di belakang ini ada jutaan rakyat Indonesia yang sudah mempercayakan amanat kepada Anda. Gitu. Itu menurut saya pengkhianatan yang menurut saya tidak kalah parah dibandingkan pengkhianatan tadi yang kita katakan dari awal tadi terkait dengan kecurangan-kecurangan yang diduga dilakukan oleh wasit atau pihak 02. Seperti itu. Gitu. Ya, terima kasih Bang Aziz. Tadi apa yang disampaikan saya pikir cukup menarik. Dari dua pengacara kita ini, dari Bang Aka dan Bang Aziz, kok saya merasa justru semakin pesimis terhadap putusan MK ya, bukan jadi semakin optimis gitu. Jadi saya pikir menarik juga soal apa yang harus dilakukan oleh rakyat gitu setelah mendengar putusan ini, apapun keputusannya lah ya. Tapi kalau kita lihat pemaparan yang dari dua orang ini, kalau sudah kecurangan terstruktur dari awal, nggak mungkin sampai MK itu nggak ada upaya untuk itu gitu loh maksudku. Pasti harus dari awal ya, pasti sampai selesai gitu. Kalau seandainya itu ada kecurangan betul. Maka untuk itu yang perlu disiapkan ini adalah justru rakyat itu sendiri, baik dari 02 maupun 01. Jangan sampai yang disampaikan oleh Bang Aziz sama Bang Aka tadi tugasnya ya hanya untuk demo, nyoblos sama perang medsos. Kan nah itu jadi korban dalam arti gini, nanti ada mobilisasi massa atau segala macam yang menurut saya kontraproduktif. Kontraproduktif dengan apa? Dengan yang terjadi di elit. Itu menurut saya yang harus diwaspadai betul-betul. Artinya kita mesti cerdas betul, baik dari simpul-simpul massa, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang memang ingin memperjuangkan kebenaran, harus benar-benar jangan kita maju terus membela kebenaran. Setuju, cuma jangan sampai kita dimanfaatkan. Gitu. Artinya itulah pentingnya pemimpin, pentingnya pihak-pihak yang berada di garis depan untuk cerdas dalam membaca kondisi. Jangan sampai mengorbankan masyarakat yang memang mereka samina wa ta'na dengan pemimpin, dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama gitu kan. Dan itu menurut saya harus dimanfaatkan betul. Jangan lagi masyarakat menjadi korban, karena kita di sini semua dari awal pertemuan, dari awal pemilu kita bicara apa? Masyarakat, rakyat, kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Jangan yang satu kepentingan rakyat tapi seperti itu, kita tanda petik pun ternyata memperjuangkan kepentingan rakyat tapi tidak memperhatikan sesungguhnya rakyat itu, seperti itu. Artinya membaca strategi itu penting. Poin saya itu. Baik, berikutnya saya ingin coba bertanya kepada Bang Juju ini. Karena saya pikir apa yang disampaikan tadi justru saya kepikiran terhadap kondisi bangsa negeri ini dan masyarakat di negeri ini. Dan saya kembali lagi coba menyampaikan tentang seandainya putusan MK ini sudah final and binding. Dan meskipun belum ya, dan kita berharap ada perubahan. Tapi kalau seandainya nih Bang Juju Purwantoro, seandainya pemilu kali ini tidak ada perubahan nanti, seperti tadi yang disampaikan Aka, kalkulator doang.
Dan kalau kalkulator ya hitung-hitungan tinggal di plus minus kan. Dan akhirnya kemudian dimenangkan misalnya ya 0-2 lagi. Terus rakyat apa yang harus dilakukan kira-kira Bang Cucu? Saya menarik apa yang disampaikan atau diungkapkan oleh rekan Yanuar bahwa kita masyarakat atau rakyat telah korban ya, dan telah timbul korban yang cukup besar, yaitu pemilu 2019 kemarin ya, yang baru 5 tahun yang lalu berlangsung. Sekarang juga ada kemarin di DPR 20 ditangkap. Iya, kebetulan saya dampingi juga ya. Nah, seperti itu. Artinya itu nggak main-main, sesuatu yang serius. Ada korban, sampai anak-anak di bawah umur pun juga korban ya, rekan junior ya, di daerah Petamburan itu kan. Ya, apakah hal seperti ini akan terulang lagi? Yang pada akhirnya seperti diungkapkan rekan Januar bahwa jangan lagi rakyat yang jadi korban lagi, sementara mereka duduk manis dengan ruang ber-AC ya, dan kursi empuk, akhirnya rakyat sendiri dilupakan, kan begitu yang terjadi. Artinya indikasi-indikasi seperti itu pada periode pemilu 2024 ini yang seyogianya sudah menjadi suatu konflik gitu ya, konflik di Mahkamah Konstitusi ya, antar para konstituen peserta pemilu dalam hal ini adalah Pilpres, itu akan kembali lagi menjadi korban dan masyarakat hanya sebagai objek, kan begitu. Kita tidak ingin seperti itu. Oleh karenanya, sekarang harapan masyarakat itu hanya digantungkan pada sekarang tinggal 8 orang majelis hakim yang ikut bersidang, ya, karena yang satu dianggap nonaktif. Tapi juga belum dipecat, cuma nonaktif aja gitu. Jadi banyak kelucuan-kelucuan di sistem hukum kita, kan gitu. Sebetulnya kalau kita melihat, atau saya melihat sendiri, sebetulnya proses ini saya berlangsung sampai kita ajukan sengketa pemilu atau Pilpres tahun ini, itu adalah menurut saya dimulai dari atau entering gate ya, poin masuknya ya, pintu masuknya adalah di persoalan KPU sebetulnya. Kenapa? Karena sudah jelas terbukti KPU dikatakan oleh DKPP begitu ya, itu KPU sudah melanggar atau melakukan kesalahan. Ya. Boleh katakan kita sebagai orang hukum adalah perbuatan melawan hukum lah begitu. 3 kali itu, ya rekan-rekan ya, 3 kali. Tapi faktanya tidak ada suatu sanksi hukum yang jelas gitu kan, yang tegas begitu. Karena hanya dikatakan saja, hanya basa-basi saja bahwa ketua KPU itu yang namanya siapa? Saya kalau orang seperti itu saya lupa aja namanya. Ya, jadi seorang Hasyim Asyari itu tidak ada efeknya apa-apa, tidak ada akibat hukumnya lah, begitulah bahasa hukumnya begitu. Sampai detik ini, pada sudah jelas-jelas nyata dia katakan sudah melanggar hukum dan bersalah, gitu kan, melakukan kesalahan dalam proses sebagai orang yang memimpin pelaksanaan pemilu yang sangat penting di negara ini yang diadakan 5 tahun sekali seperti itu. Jadi kita ini mau seperti apa? Sudah pintu masuknya udah salah, kemudian dipimpin oleh orang yang salah juga begitu ya. Makanya saya harap nanti rekan aja bisa gugat pidana aja rekan aja seorang si Asyari itu bukti-buktinya jelas itu. Ya, ada 4 bukti yang nggak perlu saya sebutkan satu-satu karena terlalu banyak gitu. Ya kira-kira seperti itu. Udah jelas-jelas buktinya, fakta hukumnya ya kayak seperti pengalaman kita di persidangan di pengadilan ya, rekan aja. Itu udah jelas gitu ya. Ya, ada chatting, ada hubungan telepon, ada fakta pergi ke suatu tempat, ya, mungkin nginep di suatu hotel tertentu, kira-kira kan begitu. Tapi ya lenggang kangkung aja sampai sekarang enak-enak aja ya kan, dia menikmati segala sesuatu fasilitas negara dan gaji dari negara yang mungkin gajinya wah mengeri gitu, fantastik gitu. Jadi seperti itu. Oleh karenanya buat masyarakat, buat rakyat nggak mau tahu peduli soal-soal teknis seperti itu. Taunya adalah kita rakyat ini akan mungkin tadi rekan Aziz katakan akan menjadi korban lagi, akan menjadi korban untuk dibohongi lagi oleh rejim ini yang dalam hal ini diwakili oleh KPU ya, pelaksana pemilu, dan insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi oleh hakim atau majelis hakim di MK itu kita harapkan, karena saat ini
Ada istilah point of no return ya, tidak ada titik untuk kembali lagi ke belakang. Itu cuma ke depan. Apa itu artinya? Ya artinya harapan kita terakhir hanya digantungkan kepada majelis hakim di Mahkamah Konstitusi, di MK itu. Itu hanya harapan terakhir kita. Bahwa tadi perbedaan suara menyangkut bla 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 sangat signifikan ya. 10, 20, hampir 40 juta itu kira-kira begitu. Antara betul. Jadi antara capres nomor 2 dan nomor 1 kan begitu. Memang kalau hitung-hitungan sepertinya tidak mungkin dilakukan atau di persidangan. Pusing deh hakim, makanya pusing nih bagaimana membuktikannya, termasuk yang membuktikan. Tapi itu tadi saya katakan bahwa hakim harus menerapkan prinsip judicial aktivisme, ya, dan harus ada terobosan hakim, ya, hakim harus melakukan terobosan, begitu, terobosan hukum disebut seperti itu dalam menyidangkan kasus ini, ya, tidak bisa majelis hakim itu bertindak seperti biasa-biasa saja, misalnya mengatakan, oh ini nggak ada aturan hukumnya, tidak ada prosedur hukumnya, ya, ini kita hanya menyidangkan hasil suara saja. Kan nggak bisa seperti itu. Maka kalau cuma menyidangkan hasil suara, mungkin nggak perlu 14 hari kan. Perkawasi. 2 hari selesai, kutuk tok selesai. Yang menang adalah capres dari nomor 2. Selesai karena sangat signifikan perbedaan suaranya. Oleh sebab itu, kami dari atau publik atau rakyat itu hakim jangan hanya bertindak biasa-biasa saja. Pertaruhannya adalah hukum dan keadilan masyarakat, ya, pada umumnya. Itu betul-betul digantungkan oleh bagaimana hakim bisa bertindak secara fair play, ya, jujur, adil, profesional, begitu. Yang seperti undang-undang pokok kekuasaan kehakiman ya, seperti itu prinsipnya seperti itu. Itu yang diharapkan. Jadi udahlah, ini harapan sekali lagi, ini harapan terakhir masyarakat atau publik, ya, untuk menyerahkan nasib kepemimpinannya dalam hal ini presidennya dan masyarakat atau rakyat Indonesia pada umumnya untuk 5 tahun yang akan datang. Jadi jangan lagi rakyat hanya untuk dijadikan sebagai objek dan jadikan korban. Nanti persoalannya ya, kan, kalau berbalik kemudian rakyat tidak terima persoalan ini atau selalu dikerjain gitu ya, oleh itu kita ngeri kalau ada perlawanan balik ya, fight back ya, penyerangan balik dari rakyat itu kita harapkan jangan sampai terjadi. Ya, ngeri kalau itu benar terjadi. Atau boleh kita katakan semacam people revolution, gitu, revolusi rakyat seperti itu. Itu harapan kita semua seperti itu. Yes, terima kasih. Ya, karena waktu ini, mohon maaf teman-teman semua yang menyaksikan di YouTube. Saya ingin langsung saja ini ya, karena sekarang sebenarnya masih banyak pertanyaan. Mungkin lain waktu kita akan lanjutkan lagi, termasuk update MK ini. Tapi ada yang menarik ini. Ada gerakan-gerakan baru sebenarnya. Seperti gerakan pemakzulan, gerakan pelengseran Jokowi, karena seperti yang disampaikan Bang Aka tadi, pemilu jurdil itu kalau Jokowi masih ada di situ kayaknya susah. Seperti gerakan FPDR, kemudian GNPR ya kalau nggak salah juga menyampaikan hal yang sana. Pak Sunarko dan tokoh-tokoh masyarakat sekarang juga sudah mulai menyerukan gerakan-gerakan untuk pemakzulan atau menuntut Jokowi untuk mundur. Itu konsekuensi dari panjangnya pemilu ini. Nah, saya ingin minta tanggapan dari, mohon maaf ini terakhir ya, closing karena sudah hampir jam 11, ini mau tutup juga. Dari Bang Aka terkait gerakan-gerakan yang demikian dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat yang melihat kekacauan di negeri ini. Silakan Bang Aka. Sebelum kesana saya mau klarifikasi klarifikasi host tadi ya. Kayaknya seolah-olah yang menjadi korban hanya pemilih 01 dan 03. Keliru. Semua rakyat ini jadi korban. Contoh, ini premium Pertalite mau dihilangkan. Yang 10.000 dihilangkan, dipaksa beli Pertamax yang 13 ribuan. Berarti kan naik 3.000. Atau diganti jenis yang lain yang harganya juga selisihnya 3.000. Siapa yang akan kena beban BBM naik ini? Bukan hanya pemilih 01, 03, 02 juga jadi korban. Yang nggak milih juga korban. Iya. Yang nggak milih juga jadi korban. Gitu. Yang kedua, ini
PPN naik mau 12%, yang tadinya 10, 11, 12% di 2025. Saya menjadi korban, ya bukan hanya 01, 03, 02 juga. Jadi saya pengen kita jangan membangun narasi bahwa yang jadi korban hanya 01, 03. Semua rakyat jadi korban dalam konteks pemilu ini. Beras kemarin naik, siapa yang berat? Bukan hanya 01, 03, semua gitu loh. Justru disitulah kita harus berpikir, apakah masa depan umat ini harus terus dipertaruhkan dengan proses politik yang demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak pesimis dengan MK, justru saya optimis. Dalam konteks apa? Inilah kesempatan tim hukum untuk membongkar semuanya. Karena apa? Kita butuh hakimnya rakyat. Peradilan, penilaian dari rakyat. Kalau 9 biji hakim MK mah udah kita abaikan. Kenapa? Saat akan proses mengadili perkara ini, saya baca komentarnya Ketua MK, Soehartoyo. Dia bilang gini, mudah-mudahan dalam waktu 14 hari kami bisa menyelesaikan semua sengketa. Lah, kok begitu? Bukan begitu, maksud saya begini. Yang diharapkan masyarakat kan bukan selesai diputus, tapi ada nggak keadilan dari putusan itu? Kalau sekedar putus, bener Bang Juju, jangan nunggu 14 hari, 2 hari juga kelar, putus sudah. Artinya apa? Secara implisit MK sendiri memang tidak bisa menjamin akan ada keadilan dari proses itu. Waktunya kejar-kejaran 14 hari. Kan kalau sengketa Pilpres 14 hari, Pileg itu 45 hari. Kalau Pilkada itu 90 hari, itu kan diatur hukum acara yang begitu. Tapi kalau kita bicara kebenaran, kejujuran, keadilan, nah ini adalah kesempatan yang luar biasa. Justru inilah yang kemudian menjadi ajang bagi tim hukum untuk membuktikan ya semua ini memang faktanya ada. Terlepas itu tidak dipertimbangkan oleh hakim MK, baik karena dalih dia tidak punya kewenangan atau dalih bahwa itu tidak signifikan kecurangannya atau tidak mempengaruhi hasil akhir. Tapi yang paling penting adalah ini kecurangan benar ada, brutal, ada buktinya, ada faktanya, dan itu disaksikan oleh seluruh rakyat. Karena apa? Tujuan kita tidak hanya hari ini, ke depan biar rakyat selalu mengenang ini loh proses yang luar biasa. Sekaligus menjadi apa? Legacy untuk pemenang. Lo nggak usah menang, nggak usah sok-sokan gitu loh. Lo menangnya kayak gitu loh, rusaknya di MK. Lo itu kalau nggak ada kemarin 500 triliun, 500 triliun. Ya kurang-kurang dikit lah. Kagak menang, kenapa? Gimana nggak menang? Money politik oleh negara dilegalisasi. Kalau money politik pribadi, kantong kita Bang Aziz paling berapa yang bisa kita jangkau? 1-2 dapil aja udah ngos-ngosan. Lah ini 500 triliun, 80 juta PKH penerima, lumayan langsung dapat 80 juta. Sementara rakyat kita nggak peduli dengan instruksi ulama. Dia mah lihat bawa beras kagak, duit yang ngasih amplopnya berapa. Dan ini yang dipelihara oleh rezim hari ini gitu loh. Jadi sekuat apapun kita menyuarakan kebenaran, kalau sistem yang diadopsi itu keputusan berdasarkan kapital, duit, maka kebenarannya akan selalu kalah gitu loh. Maka justru yang paling penting rekomendasi saya adalah kita harus mencari jalan lain untuk memenangkan kebenaran ini. Saya mengutip pernyataan dari wartawan senior Hersubno Arif. Beliau mengoreksi ya, kinerja partai politik Islam sejak tahun 55 sampai hari ini tidak pernah parpol Islam itu menang. Ikut pemilu tidak pernah. Bahkan akhirnya dia menyimpulkan dengan suatu ungkapan ada begini. Tidak mungkin kita sampai ke puncak kalau mendaki melalui jalur yang sama. Udah tahu jalur itu kemarin dakinya lewat situ, jatuh lagi, nggak pernah sampai puncak. Lah hari ini umat mau mendaki lagi dengan jalur itu ya jatuh lagi gitu loh. Nah ini yang paling penting adalah peristiwa ini menjadikan hikmah bagi kita untuk mencari jalan lain agar apa? Kebenarannya dimenangkan. Sebab kalau jalur yang kita tempuh masih mendaki ya jalan kemenangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan melalui mekanisme yang ada, kalah kebenaran itu dengan suara kapital. Kalah gitu loh. Bukan berarti rakyat itu nggak suka kebenaran, bukan. Jangan juga nyalahin rakyat ya. Jangan nyalahin rakyat yang akhirnya milih karena duit. Nggak salah mereka. Yang salah adalah pemainnya. Sebab kalau pemain ini nggak main, otomatis rakyat juga akan kembali netral. Cuman pertanyaannya, adakah politisi nggak pengen menang? Kedua, adakah politisi yang menang dia dengan cara halal? Yang ketiga, apakah mereka peduli halal atau haram? Yang penting kan menang gitu loh. Makanya kemudian yang agak melemahkan dalam proses di MK itu kan narasi bahwa umumnya yang kalah itu akan teriak curang. Nah ini melemahkan. Karena umumnya juga semua parpol
ternyata curang juga ngomong suap. Apakah kita yakin nggak ada caleg dari parpol itu yang nggak main suap sama sekali? Kan nggak mungkin gitu loh. Artinya apa? Nanti kita seperti seorang wanita yang menggelung apa konde apa rambut, habis itu menguraikan lagi, gelung lagi, ngurai lagi, atau mengaduk-aduk lumpur lah. Nah di sini yang menurut saya penting untuk memikirkan jalan lain untuk menangkan kebenaran dan keadilan ini. Kalau kita mendaki ya proses memenangkan kebenaran dan keadilan melalui jalur yang sama, dugaan saya akan berakhir dengan hasil yang sama. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bang Ahmad Qazinuddin, terima kasih Bang Jojo Purwantoro, dan terima kasih Bang Aziz Yanwar. Teman-teman sekalian, saya termasuk banyak sekali dapat insight pada malam hari ini, dan insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman, sekaligus memberikan gambaran terhadap apa yang harus kita lakukan agar negeri ini bisa lebih baik, dan jangan pesimis bahwa kebenaran itu akan pasti suatu saat akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu selamat malam dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.